Selamat datang pada video pembelajaran ini. Bersama saya Arif Budi Wardana, dosen PK Instan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ekonomi mikro berkenaan dengan analisis pasar kompetitif yang disarikan dari buku Mikroekonomik karangan Robert Pindik. Tentunya kita semua sudah familiar dengan istilah supply and demand. Kita akan kembali membahasnya dengan penerapan di berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi. Terdapat 5 hal yang menarik untuk kita bahas kali ini, yaitu welfare effect dari kebijakan pemerintah, efisiensi dari pasar kompetitif, kemudian intervensi pemerintah dalam penerapan minimum price, tarif dan kuota impor, serta pajak dan subsidi. Kita mulai pembahasan dari konsep surplus produsen dan konsumen untuk menjelaskan welfare effect dari kebijakan pemerintah. Pembahasan tidak hanya mengenai pihak mana saja yang memperoleh keuntungan dan kerugian, namun juga kita akan membahas seberapa besar keuntungan dan kerugian tersebut dialami oleh para pihak. Masih ingatkah dengan diagram ini? Ya benar, ini adalah diagram yang menggambarkan letak dari surplus produsen dan konsumen. Bagi konsumen A, sebenarnya dia bersedia untuk membayar $10 untuk yang harga pasarnya $5. Sehingga pada kasus ini, konsumen A memperoleh keuntungan sebesar $5. Bagaimana dengan konsumen B? Dia tetap mendapatkan keuntungan walaupun tidak sebesar konsumen A, yaitu sebesar $2. Sementara untuk konsumen C, dia tidak mendapatkan keuntungan mengingat dia hanya menghargai barang tersebut sama dengan harga pasarnya, yaitu $5. Jadi, surplus yang dinikmati oleh seluruh konsumen digambarkan dengan bidang yang berwarna kuning di sini, yaitu dibatasi dengan kurva pemerintahan dan harga pasarnya. Apabila konsumen memperoleh keuntungan, bagaimana dengan produsen? Tentu saja produsen juga memperoleh keuntungan dari penjualan produknya, yaitu sebesar selisih harga pasar dengan marginal cost untuk mendapatkan unit tersebut. Secara agregat, surplus produsen ditandai dengan bidang yang berwarna hijau, yaitu bidang di antara kurva penawaran dan harga pasar. Keseluruhan dari surplus konsumen dan produsen ini merupakan welfare benefit dari pasar kompetitif yang bisa kita gunakan untuk mengukur gain and loss yang berasal dari intervensi pemerintah. Bentuk intervensi pemerintah yang pertama adalah price control yang akan mempengaruhi terhadap welfare effect secara keseluruhan. Mari kita lihat dampaknya melalui diagram berikut. Konsumen tentu saja senang bila harga jual suatu barang itu berada di bawah harga pasarnya. Namun, apakah semua konsumen memperoleh benefit dari kejadian ini? Kita lihat bahwa dengan penurunan harga akan menyebabkan kuantiti yang ditawarkan berkurang, yaitu dari Q0 akan bergeser ke kiri menjadi Q1. Ada dua kelompok konsumen dalam hal ini. Yang pertama adalah yang mendapat barang tersebut. Konsumen ini diuntungkan karena dia berhasil memperoleh barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasarnya. Tambahan surplus konsumen ini sebesar area A, area yang berwarna biru. Sementara untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang tidak berhasil mendapatkan barang tersebut karena stoknya terbatas, dan kelompok ini akan mengalami kerugian sebesar area B, area yang berwarna hijau. Perubahan terhadap surplus konsumen adalah sebesar A dikurangi B. Dalam kasus ini, karena A lebih besar daripada B, maka bernilai positif. Pada kasus lain, perubahan terhadap surplus konsumen bisa bernilai negatif karena masalah inelasticity. Kita lihat bahwa di grafik ini, area B itu lebih besar daripada area A. Maka yang terjadi adalah penambahannya negatif atau terjadi loss dari kejadian tersebut. Pada kenyataannya, kita tidak bisa memastikan bahwa konsumen yang mendapatkan barang adalah konsumen yang menilai barang yang tertinggi, seperti gambar tersebut. Bila asumsi ini tidak terpenuhi, maka area B akan semakin besar dan menyebabkan semakin besar efisiensi. Bagaimana dampaknya price control ini terhadap produsen? Jawabannya adalah tidak ada produsen yang diuntungkan. Bagi produsen yang mempunyai biaya produksi rendah dapat saja bertahan di pasar tersebut, sedangkan kelompok produsen lain akan memilih keluar dari pasar karena sudah tidak menguntungkan. Dalam gambar bisa dilihat bahwa surplus produsen akan mengalami penurunan sebesar A dan C. Setelah mengetahui perubahan surplus konsumen dan produsen, kita bisa melihat perubahan surplus secara total yang mengalami penurunan yang dikenal dengan istilah deadweight loss, yaitu sebesar area B dan C. Ini menunjukkan inefisiensi yang terjadi akibat penerapan price control.
Pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai efisiensi pasar kompetitif. Mekanisme pasar dikatakan berhasil apabila mencapai efisiensi ekonomi, di mana keseluruhan surplus produsen dan konsumen berada pada titik yang maksimal. Ada kalanya dalam pasar kompetitif terjadi market failure, yaitu situasi di mana pasar kompetitif tidak efisien karena harga tidak dapat mempengaruhi produsen dan konsumen. Market failure dapat terjadi karena ada dua hal, yaitu eksternalitas dan keterbatasan informasi. Tanpa dua hal tersebut, pasar kompetitif yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah akan mencapai output yang efisien secara ekonomi. Tidak hanya penentuan harga maksimal yang diperbolehkan, ternyata penentuan harga di atas harga pasar juga menyebabkan inefisiensi. Seperti ditunjukkan pada diagram berikut ini. Pemerintah menetapkan harga P2 di atas harga P0. Awalnya, produsen merespon dengan menambah produksi di Q2. Namun tingginya harga menyebabkan konsumen hanya mampu membeli sebanyak Q3. Maka akan terjadi deadweight loss pada total surplus sebesar B dan C. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pada saat pemerintah menerbitkan aturan harga di atas harga pasar, mari kita kembali melihat diagram sebagai berikut. Untuk bisa memproduksi persis di Q3, butuh perhitungan yang matang di sisi produsen. Seringkali produsen tidak dapat membatasi produksinya tepat di level minimum tersebut karena mereka masih berkeyakinan dapat menjual produknya melebihi Q3 dengan harga yang tinggi. Pada saat harga diset pada harga minimum, yaitu P-min, maka produsen akan menawarkan barang sebanyak Q2. Sementara konsumen hanya dapat membeli sebanyak Q3. Terdapat selisihnya yang merupakan suplai yang tidak terjual. Apabila produsen memang memproduksi sebanyak Q2, maka produsen akan menderita lebih banyak lagi kerugian karena perubahan surplus menjadi meliputi area D yang merupakan cost production, yaitu Q2 dikurangi Q3. Oleh karena itu terjadi perubahan surplus produsen, yaitu meliputi area A minus C minus D. Ternyata penerapan minimum price di atas harga pasar dapat mengurangi surplus produsen lebih banyak juga. Contoh lain dari penentuan minimum price adalah penentuan UMP atau UMK, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten, yang berlaku di atas harga pasarnya. Akibatnya adalah akan dapat memperbanyak angka pengangguran sebagaimana diagram berikut. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang kuota dan tarif impor. Suatu negara akan menerapkan kuota impor biaya masuk untuk menjaga keuntungan perusahaan domestik dari free trade yang berlaku secara global. Coba kita lihat pada diagram berikut ini. Kurva S dan D adalah kurva penawaran dan permintaan dari sisi domestik. Sebelum ada impor, harga ada di posisi P0, sedangkan kuantitasnya adalah sebanyak Q0. Karena harga dunia lebih rendah daripada harga domestik, maka akan mendorong pembelian dari luar negeri apabila belum ada larangan impor tentunya. Harga domestik akan turun sampai menyamai harga global, sehingga suplai domestik berkurang ke titik US. Sementara penurunan harga tersebut akan menambah jumlah permintaan di titik QD. Selisih antara QS dan QD adalah jumlah barang yang diimpor. Kita asumsikan bahwa industri domestik memaksa pemerintah untuk menutup impor. Gayung bersambut, impor atas barang tersebut dilarang sama sekali. Efeknya, harga akan kembali ke titik P0, sehingga konsumen yang masih membeli barang tersebut akan mengalami kerugian sebesar area A dan B. Sementara bagi konsumen yang tidak dapat membeli barang, mereka akan mengalami penambahan loss sebesar C. Jadi, total perubahan surplus konsumen sebesar minus A, minus B, dan minus C. Bagaimana dengan produsen? Mereka akan mengalami penambahan surplus sebanyak area A. Apabila digabungkan, maka masih terdapat deadweight loss sebesar B dan C. Alternatif selain pembatasan impor adalah pemberlakuan bea masuk yang cukup besar. Apabila tujuannya untuk menghilangkan impor, maka besarnya tarif bea masuk minimal harus sama dengan selisih harga domestik dan harga dunia. Alternatif selain pembatasan impor adalah pemberlakuan pajak bea masuk yang besar. Apabila tujuannya untuk menghilangkan impor, maka besarnya tarif bea masuk minimal harus sama dengan selisih antara harga domestik dengan harga dunia. Apabila pemerintah hanya ingin mengurangi jumlah impor, maka bisa dikombinasikan dengan kebijakan kuota dan tarif. Mari kita lihat diagram berikut ini. Kita lihat pada saat perdagangan bebas, harga berada pada titik
PW, harga dunia. Kemudian dengan pengenaan tarif sebesar T, maka harga domestik akan menjadi price word ditambah dengan tax. Di sini kita notasikan sebagai P asterik. Harga baru akan mempengaruhi kuantiti. Di sini QS dan QD akan bergeser menjadi Q upstroke. Bagi konsumen akan mengalami perubahan surplus sebanyak A, B, C, dan D, area yang cukup luas. Sementara bagi produsen akan ada penambahan surplus sebesar area A. Biaya masuk yang dikenakan merupakan penerimaan pajak bagi pemerintah, yaitu sebesar area D. Jadi, total perubahan surplus beserta pendapatan pajak sebesar minus B minus C. Ini merupakan deadweight loss. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah memang benar pemerintah memperoleh tambahan penerimaan pajak. Namun, penambahan surplus produsen sebagian akan lari ke produsen dari luar negeri. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu dampak pajak dan subsidi bagi perekonomian. Adanya pajak atas suatu barang tidak otomatis akan menjadi beban konsumen akhir semata. Coba kita lihat tabel berikut ini. Diagram ini menunjukkan bahwa P0 merupakan harga sebelum ada pajak. Setelah ada pajak, maka pembeli akan membayar sebesar PB. Sementara PS adalah harga bersih yang diterima produsen setelah dikurangi pajak T. Bagi produsen maupun konsumen akan berpatokan pada harga masing-masing, yaitu PB dan PS. Sehingga kuantitas setelah adanya pajak adalah sebesar Q1. Di sini terlihat bahwa beban pajak akan sama-sama ditanggung oleh produsen dan konsumen. Dalam kasus ini, jumlah yang ditanggung adalah sama antara penjual dan pembeli. Lantas apa pengaruhnya bagi surplus? Konsumen akan membayar lebih mahal, maka akan terjadi perubahan surplus sebesar minus A dan minus B. Begitu pula dengan produsen, karena memperoleh profit yang lebih kecil, maka akan terjadi perubahan surplus sebesar minus C dan minus D. Adapun penerimaan pajak adalah sebesar area A ditambah dengan D. Dengan memperhitungkan 3 hal di atas, maka akan terjadi deadweight loss sebesar B dan C. Ilustrasi tersebut kita asumsikan berada pada kondisi di mana beban pajak antara penjual dan pembeli adalah sama. Pada kenyataannya, tidak bisa seperti itu. Coba kita lihat gambar berikut ini. Apabila kurva permintaan inelastik, maka beban pajak akan lebih signifikan ada di sisi konsumen. Sebaliknya, apabila kurva permintaan elastis, maka produsen akan menanggung pajak lebih besar dibandingkan dengan konsumen. Lantas bagaimana dengan subsidi? Pemberian subsidi oleh pemerintah akan memberikan efek yang hampir sama dengan pengenaan pajak. Namun, efek tersebut berbeda arah. Bila pajak akan mengurangi kuantiti yang terjual, maka subsidi akan meningkatkan jumlah barang yang terjual. Keuntungan dari subsidi dibagi antara produsen dan konsumen sebagaimana kita lihat pada diagram berikut ini. Bagaimana? Menarik bukan? Kita telah membahas beberapa intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Kita dapat simpulkan bahwa model sederhana seperti permintaan dan penawaran ternyata dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam kebijakan pemerintah. Intervensi pemerintah menyebabkan deadweight loss yang merupakan bentuk inefisiensi ekonomi yang harus diperhitungkan. Namun, intervensi pemerintah terhadap pasar kompetitif tidak selalu buruk. Kita tahu bahwa tujuan dari intervensi tersebut tidak hanya sebatas mengenai efisiensi ekonomi, tapi bisa lebih ke banyak dimensi. Baiklah, kita telah selesai membahas mengenai analisis pasar kompetitif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas dalam pertemuan kali ini bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.